Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah ta'ala, wa qawlun nazim radiyallahu anhu wa nafa'a bih, waqna' bimaysuril ma'ashi wa la tutil amala wa amma la yahillu tawarra'i. Zakara fihi al-qana'ata wa qasral amali wal war'a, wal qana'atu hiya al-iktifa'u bil mawjudi minar rizq wal iktifa'u billahi fi hawaijih wa inzaluha bihi ta'ala la bi ghairihi wa su'alur rizqi minhu. Wa yutlaqul qani'u fi kalamil arab 'ala as-sa'il wa yuqalu qana'a idza sa'ala. Wa qad atalatul kalama 'ala al-qana'ati fi ta'liqin li 'ala qasidati sayyidina an-nazim an-nuniyah fil wasiyati as-sughra inda qawlihi wa in tarda bil maqsumi 'ishta mun'ama wa in lam takun tarda bihi 'ishta fi huzni. Wa maqamul qana'ati awwalur ridha falil qani'i halun minar ridha wa la tatahaqqaqul qana'atu illa birrifqi fil infaq wa qillati tawassu'i fihi. Fa fil hadis man iktasada agnahu Allah wa man badzara afqarahu Allah wa la tasihhu illa bithiqati bi tadbirillah kama qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa hadza ilmun wa rifqu 'amalun wa imadul amri as-sabru wa kasrul amal wa ma'rifatu afatil ghina wa izzil qana'ah ila akhir. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Qana'ah, angan-angan pendek dan wara. Wa qana' bimaysuril ma'ashi wa la tutil amalan wa amma la yahillu tawarra'i. Artinya qanaahlah dengan penghasilan hidup yang sedikit. Dan jangan berangan-angan panjang. Kemudian waraklah terhadap semua yang tidak halal. Di dalam satu bait syair ini An-Nazim menerangkan tentang tiga daripada sifat-sifat yang terpuji, yaitu pertama qanaah, yang kedua angan-angan pendek, dan yang ketiga wara daripada yang tidak halal. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan kata qanaah. Angan-angan pendek dan wara. Qanaah artinya merasa cukup dengan rezeki yang ada. Dan di dalam memenuhi segala kebutuhannya dia hanya bergantung dan memohon kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itu ta'rif, definisi daripada qanaah. Lawanan daripada qanaah adalah al-hirsu atau tama. Tama artinya merasa selalu tidak cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa kurang, merasa selalu hendak lebih dari yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tamak. Para ulama menafsirkan
Kalimat kana'ah itu adalah masdar daripada fi'il madhi kana'ah. Kana'ah asalnya. Jadi ujar mereka, kana'ah itu terbagi daripada 3 huruf, tersusun 3 huruf, kaf, nun, ain. Lalu mereka berkata, kaf itu artinya adalah quwwah, kekuatan. Kemudian nun artinya najahan. Yang ketiga ain artinya inayatan. Orang yang bersifat kana'ah itu dia akan diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesuksesan, keberuntungan, dan diberi Allah selalu pertolongan. Karena dan mereka mengatakan bahwa tamak itu terdiri daripada 3 huruf nang belubang ketiga-tiganya. Sampai hari kiamat tamak itu kada mau hibak lubangnya. Fa mim ain. Tamak. Jadi itulah contoh orang-orang yang tamak selalu merasa kurang. Kayak apapun banyaknya pemberian Allah kepadanya, tetap merasa kurang. Itu sifat nang tercela. Dan kedua-duanya ini yang kita disuruh kana'ah, kita dilarang tamak, ini tentu dalam hal duniawi. Dalam hal duniawi kita disuruh kana'ah, merasa puas dengan yang ada, dan dilarang merasa kurang dalam hal urusan dunia. Tapi sebaliknya dalam urusan akhirat kita disuruh tamak, selalu kurang ibadah kepada Allah, selalu kurang kebaktian kepada Allah. Kana'ah ini yang dilarang kalau urusan ibadah. Rasa cukup dengan ilmu yang ada, dosa lagi mengaji. Cukup sudah ilmu yang ada. Nah ini kada boleh kana'ah dalam hal agama. Cukup sudah amalan yang ada banyak. Nah merasa cukup dengan amalan yang ada ini kana'ah yang dilarang. Kenapa? Kana'ah salah tempatnya. Kana'ah di bidang urusan akhirat itu salah. Kana'ah ini disuruh dalam urusan rezeki, urusan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengajarkan kepada kita, sidin lawan Tuhan meminta agar diberi kana'ah. Allahumma kanni'ni bima razaqtani wa akhlib ala kulli ghaibatin li bi khair. Itu doa Rasulullah. Allahumma kanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlib ala kulli ghaibatin li bi khair. Artinya Allahumma kanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, kana'ahkan aku dengan apa-apa yang telah kau beri kepadaku, dan berkati bagiku pada sesuatu yang telah kau berikan itu, dan gantikan atas tiap-tiap yang hilang bagiku itu dengan yang lebih baik. Nah, gantikan tiap-tiap yang hilang daripadaku dengan yang lebih baik. Nah ini doa Rasulullah. Allahumma kanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlib ala kulli ghaibatin li bi khair. Jadi Rasulullah SAW sendiri beliau meminta kepada Allah agar diberi sifat kana'ah. Secara bahasa kana'ah juga berarti permohonan. Permasalahan kana'ah ini telah kubahas ujar pengarang secara panjang lebar pada catatan bagiku untuk bait kasidah An-Nuniyah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu yang berbunyi, wa in tarda bil maqsumi ishta munahama wa illam takun tarda bihi ishta bi huzni. Artinya jika engkau ridha dengan apa yang telah dibagikan Allah, maka engkau akan hidup senang. Kana'ah.
merasa ridha, merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan duniawi kepadanya. Jika engkau ridha dengan apa yang telah dibagikan Allah, maka engkau akan hidup senang. Dan jika engkau tidak ridha dengannya, tamak, merasa kurang cukup, merasa lagi, maka engkau akan hidup dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sebagian ulama tafsir mengatakan innal abrara lafi na'im, orang-orang yang baik itu hidupnya dalam kenikmatan. Artinya apa? Orang-orang yang qanaah, orang-orang yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, orang-orang yang ridha dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadanya, itu hidupnya lafi na'im, dalam kesenangan. Hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya kada susah payah. Wa innal fujjar lafi jahim. Nah, orang-orang yang fujar ini hidupnya dalam neraka jahanam. Artinya apa? Orang yang fujar ini hidupnya serasa dalam neraka. Orang-orang yang tamak, orang-orang yang tidak ridha dengan pemberian Allah, orang-orang yang merasa kada cukup apa yang ada, itu laksana hidup di dalam jahim, dalam neraka. Hidupnya susah payah. Innal fujjar lafi jahim. Jika engkau ridha dengan apa yang telah dibagikan Allah, maka engkau akan hidup senang. Dan jika engkau tidak ridha dengannya, maka engkau akan hidup dalam kesedihan. Makam qanaah merupakan tahap awal makam ridha. Qanaah ini ridha dalam hal urusan rezeki yang diberikan Allah. Sedangkan ridha itu menyeluruh apa yang diberikan Allah. Nah, jadi qanaah ini ada bagian daripada ridha. Seseorang yang qanaah memiliki hal dari makam ridha. Qanaah hanya akan terwujud jika seseorang bersikap lemah lembut ketika membelanjakan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi qanaah ini bisa kita dapatkan, qanaah ini bisa kita miliki. Syaratnya dahulu kita mesti lemah lembut dalam hal belanja, dalam hal tutukarat. Kalau kita hendak nukar saraban nang harat, kita kada kawa qanaah. Nukar baju nang 1,5 juta. Hendak nukar tapih nang 3 juta. Hendak nukar galang nang larang. Kawala qanaah. Nang sakit ini duit ada 1,5 juta. Nang ditukar yang dikehendaki sepeda motor 10 juta. Kalau tak hutang jadinya. Nah, kada kawa qanaah. Jadi syaratnya qanaah ini mesti belanjanya itu lemah lembut, safaqah fil muamalah. Jadi orang nang besalira tinggi ini tuh kada kawa qanaah. Orang nang hendak makan daging, makan nang nyaman-nyaman, duit 5 ribuannya kawalah. Ini nasi kuning aja 5 ribuan nih. Nang kada kawa qanaah. Qanaah hanya akan terwujud jika seseorang bersikap lemah lembut ketika membelanjakan dan tidak berlebih-lebihan. Jakanya qanaah kada ada kredit. Ada payo. Lembaga-lembaga yang membuka kredit ini kada payo jakanya masyarakat ni qanaah. Karena masyarakat ni tamak, masyarakat kita ini rasa panjang umur, kalau payo orang-orang yang mengkreditakan itu. Kan orang yang mengkredit itu satu tamak. Anak maka tamak melebihi dari kemampuan. Duit ada 1,5 juta, nang dikehendaki barang 5 juta. Nang kedua orang yang mengkredit ini rasa panjang umur.
Ya kayaknya kita nih yakin minggu kainnya kita mati, maulah kita mengharidit. Ada mau? Siapa aja ada mau mengharidit kalau kita meyakini bahwa minggu depan kita mati. Kita mau menghariditnya karena kita punya keyakinan kita mati mungkin 5 tahun lagi hanya mati. Lalu kita mengambil kredit 2 tahun. Nah, jadi orang nang kredit ini walaupun kredit itu kada dilarang oleh syariat, kada dilarang oleh syara selama sesuai dengan aturan-aturannya, tapi kredit itu mencerminkan bahwa pelaku ini kada punya sifat nang mulia, kanaah kadada, pindik angan-angan kadada. Artinya terbanyak nang dikehendaki pada persediaan duit nang ada. Nah kanaah kada kawa macam itu. Kanaah hanya akan terwujud jika seseorang bersikap lemah lembut ketika membelanjakan dan tidak berlebih-lebihan. Coba kita bisa duit 5.000, yang dikehendaki ini barangnya 1.000 rupiah aja, santai aja, ada apa-apa, 4.000 lagi lebihan, yang dikehendaki 1.000 aja barangnya. Jadi isuk ada mikirkan cari duit, isuknya ada mikirkan cari, masih ada lebihan 4.000. Dalam sebuah hadis disebutkan, manik tasada aghnahullah wa man badzara afqarahullah. Barang siapa berhimat, berhimatnya lain lawan pemalar. Pemalar tuh kikir, ngarannya bakhil, itu dicela oleh syara. Berhimat ini lain lagi. Nah, barang siapa berhimat, maka Allah akan menjadikannya kaya. Dan barang siapa burus, maka Allah akan membuatnya fakir. Himat, dimaksud himat di sini adalah menyesuaikan antara duit nang ada lawan kehendak nang ditukar. Nah itu agama menyuruh kita demikian. Jangan hendak kita menghendaki barang, menghendaki nukar sesuatu nang duitnya kita kada cukup. Bila kita melakukan itu kita jadi orang tamak. Jadi orang tamak. Sifat kanaah ini tidak sah kecuali seseorang itu secara penuh menaruh kepercayaan pada pengaturan Allah. Jadi kanaah yang pertama modalnya adalah belanja yang hemat. Yang kedua, orang kanaah ini dia percaya penuh tentang pengaturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal masalah rezeki. Allah mewahyukan wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Nah, di sini tempat keyakinan orang-orang yang kana. Jadi ulama mengatakan di dalam beberapa kitab tasawuf, perbedaan antara hidup orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu itu terlihat perbedaannya dalam 5 perkara. 5 hal ini keuntungan orang-orang yang punya ilmu. Yang pertama, orang yang punya ilmu itu dia yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dia yakin bahwa Allah itu orangnya maha berbuat baik, maha pemurah, dan Allah tidak berbuat kecuali tepat. Nah itu orang berilmu yakin demikian. Lalu dia ridha dengan apa yang diberikan Allah. Orang yang kada punya ilmu, inya kada yakin rezeki itu diatur oleh Allah. Orang yang kada punya ilmu, kada yakin rezeki itu sudah ditentukan Allah. Lalu inya kada ridha dengan apa yang Allah tentukan, kada ridha dengan apa yang telah ia dapatkan. Itu bedanya yang pertama. Yang kedua, orang yang punya ilmu itu dia sudah menghadirkan datangnya bala dan musibah. Orang yang berilmu ini tahu
Orang berilmu tuh tahu bahwasanya dunia ini tempat bala dan musibah. Dunia tuh kadada supi daripada bala musibah kadada. Nah, orang berilmu tahu. Makanya ada istilah talabur raha fid dunia muhal, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan dalam dunia itu mustahil. Mustahil. Kita hendak mencari kesenangan, hendak mencari kebahagiaan, tapi dalam dunia sini mustahil. Pembagana di kota asa kada tenang ya pindah ke kampung, makin kada tenang lagi di kampung. Kenapa? Masih dalam dunia juga hendaknya. Ketenangan kada dalam dunia kada ada. Talabur raha fid dunia. Nah, orang yang berilmu tuh tahu bahwa dunia ini kada ada tempat ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Lalu apabila ada musibah, bilanya ada bala, ini sudah siap. Ini sudah siap. Lalu ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain hal orang yang kada punya ilmu. Orang yang kada punya ilmu ini menganggap bila banyak berduit senang. Bila banyak beranak buah tenang. Bila banyak macam-macam bahagia. Ini orang kada berilmu. Nah, bila dapat musibah lalu inya kalupuk-kalupuk. Nah, kenapa? Karena kada menghadirkan terlebih dahulu bahwa dunia ini tempatnya bala dan musibah. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, orang yang berilmu itu hatinya ada cahaya dari Allah. Nah, hatinya diterangi cahaya dari Allah. Kalau menghadapi keadaan apapun masalah dunia, ia siap. Lain halnya orang kada berilmu, hatinya gelap, kada ada cahaya daripada Allah. Yang keempat, orang yang berilmu itu mengetahui kehinaan dunia. Orang yang berilmu itu mengetahui kehinaan dunia. Nah, sedangkan orang yang kada berilmu, mereka kada menyadari bahwa dunia ini adalah hina, bakal hilang, bakal tinggalan. Nah, yang kelima, orang yang punya ilmu itu mengetahui bahwa dunia ini adalah kada sepi, kada sunyi daripada perubahan dan pergantian. Jadi 5 macam itulah perbedaan yang nampak hidupnya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang kada berilmu. Keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya adalah ilmu. Jadi qanaah ini terdiri daripada ilmu juga. Yang kedua terdiri daripada keadaan. Yang ketiga terdiri daripada perbuatan. Qanaah. Qanaah mesti dasarnya ilmu. Ilmunya apa? Keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Itu adalah ilmu. Sedangkan lemah lembut dalam membelanjakan, belanjanya lemah lembut artinya berpikir akibatnya apa, ini apa akibatnya. Nah, itu adalah amal perbuatan orang yang qanaah. Pondasi qanaah adalah sabar. Supaya kita nih kawa qanaah kayak apa? Pertama sabar modalnya. Yang kedua berangan-angan pindik. Amun tanto aku hidup minggu akan datang. Amun tanto aku hidup kena isuknya. Itu modal untuk qanaah. Yang ketiga mengetahui penyakit kaya. Artinya mengetahui risiko bahaya orang-orang yang banyak berharta. Itu mudah untuk qanaah. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Bilal, ujar Nabi kita, ya Bilal, ilqallah fakira wala talqah ghaniyya. Hai Bilal, engkau hendaklah bertemu Allah dalam keadaan fakir
dan jangan kamu bertemu Allah dalam keadaan kaya. Artinya apa? Kalau engkau mati mesti dalam keadaan fakir. Jangan mati dalam keadaan kaya, karena mati dalam keadaan kaya ini sulitnya luar biasa, sakitnya luar biasa, sulitnya luar biasa. Nah, ini salah satu risiko kaya. Ayo sugih dulu wah ini. Jakanya tahu pajang mati nih isuk. Kayaknya diberiakan semuaan. Jadi mati dalam keadaan fakir. Nah. Itu salah satu risiko orang yang kaya. Matinya sakit dan sulit. Yang kedua, risiko kekayaan. Ujar Nabi kita, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannah qabla aghniyaiha bi 500 am. Ujar Nabi kita, masuk surga orang-orang fakir umatku ini terdahulu daripada orang-orang kayanya 500 tahun. Nah, ini risiko orang kaya. 500 tahun orang fakir sudah bersenang-senang dalam surga, ini masih gelubuk-gelubuk di dalam hisab situ, dalam perhitungannya. Di dalam suatu hadis artinya disebutkan bahwa Rasulullah ini meriksa ke dalam surga. Nabi disuruh meriksa surga. Lalu ujar Nabi, begitu kau masuk surga, kulihat ada Bilal. Ada Bilal. Bilal sahabat Nabi yang dikenal sangat fakir hidupnya. Aku lihat ke atas surga aja Nabi, terkumpul semua sahabat keluargaku, sahabat-sahabatku yang mereka fakir dan anak-anak mereka. Ku cari-cari sahabatku, kadada saiko Abdurrahman bin Auf. Mana Abdurrahman bin Auf? Kada lihat. Sampai beberapa tahun, 500 tahun kemudian hanya datang. Abdurrahman bin Auf datang bakayukut masuk ke dalam surga. Habwa bakisut masuk ke dalam surga. Nabi ke mana? Ika mengkutuhok mencari Abdurrahman bin Auf. Ujar bin Auf, ulun menyangka wahai Rasulullah kada akan bertamu bian lagi selama-lamanya. Gimana ikam? Ulun mendapati kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan, mempertanggungjawabkan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam sejarah biografi hidup Abdurrahman bin Auf ini, beliau ini kada pernah menolak orang yang minta. Siapa kan yang minta? Sidin Bari. Kada pernah menolak orang yang minta. Dan sidin setiap kali melakukan usaha jual beli, hujungan keuntungan sidin itu kada sampai daripada 5% sidin berhujung. Artinya murah berjual itu. Cuma rezeki yang diberikan Allah kepada sidin itu melimpah ruah, dan dapatnya daripada nang halal, dan sidin gunakan untuk kepentingan-kepentingan nang halal. 500 tahun lebih terlambat masuk surga daripada sahabat-sahabat nang lainnya. Nah, ini risikonya, penyakitnya, bahayanya orang yang agniya, yang kaya. Rasulullah bersabda lagi, ini supaya kita kawa kanaah, supaya kita ini syukur. Syukur aku bisa hisab tidak, nyaman kena mati kada apa hisabnya. Sabida kada perlu minyak, kada ada hisab minyak perlu sabida. Ujar Nabi, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha al-aghniya wan nisa. Aku lihat, ujar Nabi, di dalam surga itu ternyata mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang yang dulunya fakir miskin di dalam dunia. Kalau aku disuruh melihat ke neraka, ternyata mayoritas penduduk neraka itu adalah orang-orang kaya dan perempuan-perempuan umatku. Jadi ujar Nabi kita, kenapa ini perempuan-perempuan, sahabat berkata, wahai Rasulullah, kenapa perempuan-perempuan ini lebih banyak masuk neraka? Ujar Nabi, adarrahunna
al-ahmarani, merusak akan perempuan itu dua perkara yang merah. Artinya apa? Az-zahab wal harir, perhiasan dan pakaian. Ini yang kebanyakan membuat perempuan itu masuk ke dalam neraka, perhiasan dan pakaian. Nah, ini bahayanya, penyakitnya kekayaan. Hadis Rasulullah lagi tentang menjelaskan risiko orang yang kaya itu. Ujar Nabi kita, apabila berkata seseorang yang kaya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu si fakir ini berkata sedemikian rupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya banyak nang fakir ini, walaupun si kaya tadi menambah dengan menyumbangkan 10.000 dirham. Nang fakir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya sedemikian besarnya. Si kaya demikian dia mengucap jauh lebih halus, walaupun ditambah menyumbang 10.000 dirham masih kada cukup pahalanya menyamai pahala yang diberikan Allah kepada orang fakir nang mengucap kalimat nang sama tadi. Jadi orang fakir kada perlu banyak beramal, sebutingnya kenal benar amalnya sudah. Orang fakir kada perlu banyak beribadah, asalkan sabar dan ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam lewat di jalan, di tengah malam Nabi Isa lewat dengan orang ada yang guring. Orang lain di masjid orang beribadahan malam beriktikaf, anak saya kuni guring. Jadi Nabi Isa bangun, nampak yang guring itu orang beribadah. Jadinya wahai Nabi Isa, ulun fakir, ulun kulir beribadah, ulun fakir hidup kulir beribadah. Jadi Nabi Isa 6 jam guring nggak kerusakan lagi. Nah, artinya apa? Orang fakir ini walaupun yang guring, yaitu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis-hadis Rasulullah nang demikian ini tujuannya apa? Rasulullah menerangkan ini supaya artinya orang-orang nang kaya nang diberi Allah kekayaan itu bisa-bisa menggunakan nikmatnya. Jangan sampai nikmat nang besar diberikan Allah kepada orang-orang kaya ini digunakan untuk maksiat, digunakan untuk bermewah-mewah, beangkuh-angkuh, beagak-agak. Jangan sampai demikian. Nang jujur-jujur saja orang kaya sudah sedemikian beratnya menghadapi hisab, apalagi nang orang kaya bermasalah. Nah, orang fakir dengan hadis ini hendaknya mesti senang, mesti ridha dengan keadaan fakir miskin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ada hadis Rasulullah mengatakan yang artinya, ujar Nabi, dalam di akhirat kaina saumuan manusia kepingin jadi orang fakir. Di akhirat tuh kaina saumuan yang padang mahsyar tuh kepingin jika aku fakir dalam dunia dahulu, jika aku fakir dalam dunia dahulu. Kenapa? Begitu mudahnya mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk untuk membuat kita kanaah tadi, mengetahui penyakit-penyakit kaya. Jadi kalau kita ada nih kapingin, nah kita kapingin hendak kaya, itu keinginan yang salah. Kita kapingin hendak sugih, itu keinginan yang salah. Kalau kita keinginan dapat duit hendak naik haji, bagus saja. Keinginan dapat duit hendak mengungkusi anak, bagus saja. Keinginan dapat duit hendak menyumbang ini, membantu ini, baik. Tapi kalau kita keinginan hendak kaya, nah itu keinginan yang salah. Keinginan yang mempersulit. Keinginan mempersulit. Mengetahui penyakit-penyakit kaya serta kemuliaan qanaah. Dalam hadis, ahabbul ibad ilallahi ta'ala
al-faqirul qani' bi rizqih ar-radi 'anillahi ta'ala. Ujar Nabi kita, hamba yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang fakir dan qanaah. Fakir dan qanaah. Fakir lagi qanaah dan dia ridha tentang apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menulis sebuah qasidah yang sangat agung tentang qanaah. Bait awal qasidah tersebut berbunyi, innal qana'ata kanzun laisa bil fani fagnam hudita ukhayya aisyahal hani wa ishqanu an bila hirsin wala tama'in ta'ish hamidan rafi'al qadri wasyani. Qanaah adalah harta simpanan yang tak akan pernah habis. Milikilah sifat qanaah wahai saudaraku. Dan qanaah ini bukan hanya untuk orang fakir, orang kaya pun dituntut juga qanaah. Ini sudah kaya, itu pun disuruh juga qanaah. Makin disuruh orang fakir lagi disuruh qanaah, apalagi orang kaya. Orang kaya pun dituntut qanaah, dituntut qanaah. Puas sudah pemberian Allah yang sangat banyak ini. Cukup sudah. Bukan hanya orang fakir. Milikilah sifat qanaah wahai saudaraku, niscaya kau peroleh kehidupan yang nyaman. Hiduplah qanaah, tidak rakus dan tamak. Mana sugih, mana rakus pulang. Merasa kurang aja lagi. Ini yang sulit. Tidak rakus dan tamak, kamu akan hidup terpuji dan berderajat tinggi. Para ulama mengatakan ummahatul khataya thalathah, al-hasad wal hiris wal kibir. Induk segala dosa, pungkala segala dosa. 3. Yang pertama adalah al-kibir, sombong. Kalau ada dalam diri kita ini bersifat sombong, ini saling banyakkan mengundang dosa yang macam-macam. Saling banyakkan mengundang maksiat. Kalau kita ada bersifat sombong. Dan ini dosa yang pertama. Iblis, sombong. Kadang mau patuh kepada perintah Allah. Sujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih besar. Dan orang yang bersifat sombong ini samuan ada pada inya. Orang yang sombong ini dengki, orang yang sombong ini tamak, orang yang sombong ini ujub, samuan ada komplit sudah. Karena sombong ini adalah induknya segala kesalahan. Yang kedua, induknya dosa, pungkalanya dosa-dosa adalah al-hirsu at-tamak. Kenapa ada makan yang haram? Kenapa ada melakukan usaha yang haram? Pokoknya adalah tamak, dasarnya adalah tamak. Dan ini tamak ini dosa maksiat yang nomor 2, ujar para ulama mengatakan. Nabi Adam alaihissalam dicontohkan. Beliau disuruh diam di surga dan makan semuaan apa yang ada di surga, makan aja boleh, cuma sebuting aja yang jangan dimakan, buah khuldi. Jadi ada jutaan buah di dalam surga, mungkin lebih, semua boleh dimakan, nang sabigin aja kada boleh buah khuldi. Tapi karena Nabi Adam ini dibujuk, dirayu oleh istrinya Hawa untuk merasai nang kada boleh dimakan ini, barangkali penyamannya nang kada boleh dimakan ini sako, coba ya bang kita makan. Ujian nang bini nih. Coba rasai bang nih kalau penyamannya nih nang kada boleh dimakan nih. Nah, dimakan. Nah, tamak. Kada cukup lawan nang jutaan macam tuh sebuting yang diunting lagi. Kada cukup, nang sering banyakan. Nah, ini orang nang tamak. Orang-orang kaya, orang-orang sugih itu mereka bangkrut asalnya akibat tamak.
Nah, ada-ada jadi habis akibat tamak. Ini usaha sudah bagus, sudah makmur, beribadah sudah nyaman, ini sudah hawa. Ada pula anak menambahi usaha sebuting karena ini pina baik hasilnya. Buka usaha ini, akhirnya gara-gara sebuting ini harta ada habisan. Banyak manusia macam itu. Nah, ada sudah baik, cuma karena tamak merasa kada cukup, nah ada ini tambahi pula sebuting semacam usaha. Nah, gara-gara sebuting ini habis nah ada. Nah, iya kayak Nabi Adam ini. Nah, yang ketiga, induknya dosa itu adalah al-hasad, dengki. Orang nang dengki, sambuan mau, menggibah mau, menampar mau, membunuh mau. Contohnya Qabil, dia dengki kepada Habil. Jadi 3 macam maksiat ini mun kita kawa luput, banyak maksiat nang 4 luput. Tidak rakus dan tamak. Tamak, ujar ulama mengatakan ada 2 ngaran tamak nih. Ada tamak yang dilarang, ada tamak nang kada dilarang namun lebih baik ditinggalkan. Ini tamak ada 2. Tamak nang kada boleh. Tamak nang kada boleh ini adalah orang-orang yang mencari mengumpul duniawi sehingga melalaikan perintah-perintah Allah. Ini tamak nang kada boleh. Ini hendak mengejar dunia, akhirnya apa-apa undang-undang Allah dia langgar semua. Nah, ini tamak nang kada boleh. Nang kedua, masih tamak nang kada boleh juga. Dia tamak berusaha mengumpul harta sebanyak-banyaknya untuk bermegah-megah, untuk tapahur, beangkuh-angkuh, beagak-agak, untuk mengalahkan orang-orang lain. Nah, ini nang kada boleh. Aku hendak nukar ini nah, pokoknya semuaan taharat ampun kun ini harus menyainginya. Nah, ini tujuan nang tamak nang kada baik. Bila ada dalam diri kita macam itu toh, hendak berisi pakaian, ke kendaraan, ke rumah, karena ngapakah ada dalam hati supaya orang kada kau menyainginya, ini hendak jadi Allah Ta'ala manusia ini, hendak jadi Allah Ta'ala nya. Nah, jangan ada dalam hati supaya orang tuh kada kau menyaingi, itu kada baik sama sekali. Itu tamak nang dilarang. Ada tamak kada dilarang namun kita lebih baik meninggalkannya. Mencari sesuatu dunia dengan tidak melalaikan perintah Allah, dan tidak tujuan untuk beragak kayak tadi, tapi tujuan untuk menikmati dunia. Nah, menikmati dunia ini tamak kada haram, cuma lebih baiknya kayak ini kada usah juga. Kada haram kada. Ini tamak lawan dunia, tapi urusan ampun Tuhannya biris, ampun makhluknya biris. Ini tamak kepada dunia apa? Supaya makan nang nyaman, supaya guring nang nyaman, kendaraan nang nyaman. Nah, ini tamak cuma kada dilarang, tapi tarkuhu afdal, meninggalkannya lebih baik. Dalam bait tadi beliau radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa qanaah adalah tidak rakus dan tamak terhadap dunia. Itu lawanannya qanaah adalah tamak, rakus. Jadi kesimpulannya, supaya kawa qanaah ini, supaya kawa jangan tamak, 5 hal yang mesti kita miliki. Yang pertama tadi kasdul maisah. Kasdul maisah, sederhana penghidupan. Sederhana penghidupan. Jangan kita hendak memiliki, jangan hendak menukar nang duitnya kada ada.
Jangan hendak memiliki, jangan hendak menukar nang duitnya kadada, jangan nang sakamampuan aja. Nah sebuting nang kedua, supaya kita kawakanaa, supaya kita jangan tamak, kita meyakini bahwa rezeki yang ditakdirkan Allah untuk kita itu pasti datang kepada kita. Kita yakini itu, bahwa rezeki yang ditentukan Allah ampun kita pasti datang kepada kita. Jadi artinya kada terlalu bersungguh-sungguh, kada terlalu berhimat-himat dalam mencari dunia, karena itu kelakuan orang tamak. Orang Kanaah ini mencari dunia kada sehima-himat, kada sesungguh-sungguh, dicari juga dunia, cuma kada berhimat, kada bersungguh. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki yang memang ditakdirkan ampunnya labudda ayyati, kada boleh tidak pasti datang kepadanya. Yang ketiga, supaya kita kawa kanaah, supaya kita kawa jangan tamak, bahwa kita mengetahui kanaah itu disukai Allah, kanaah itu dicintai oleh Rasulullah. Yang keempat, supaya kita kawa kanaah, kita melihat, memikirkan, merenungkan keadaan-keadaan para nabi yang dahulu. Kita lihat nabi-nabi dahulu, kayak apa keadaan mereka dan apa akibatnya mereka. Kemudian kita lihat sejarah orang-orang kafir, Fir'aun, Qarun, Namrud. Kita lihat kayak apa kehidupannya dan apa akibatnya. Apa akibat mereka itu. Nah, yang kelima, bahwa kita merenungkan, memikirkan bagaimana sulitnya